Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dengan NIM 23331130 dari kelas 1B, Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Padang. Baiklah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dosen pengampunya ialah Bu Yosi Idris, SPD, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang makalah yang saya buat dengan judul Hubungan Peran Ibu Terhadap Remaja Putri dalam Menghadapi Minarsi. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting sekali dalam perkembangan seseorang remaja putri. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa yang melibatkan suatu perubahan berbagai aspek seperti perkembangan fisik, biologis, fisiologis, dan sosial budaya. Masa remaja ditandai dengan adanya pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terjadi selama masa remaja awal. Pubertas tercapai pada umur 12-16 tahun. Salah satu tanda kematangan fisik dan seksual pada perempuan adalah terjadinya menarsi. Menarsi adalah menstruasi pertama pada perempuan yang menjadi pertanda biologis dari kematangan seksual. Usia menarsi pada remaja putri saat ini lebih dini dibandingkan zaman dahulu. Menarsi bisa datang pada anak usia 10 tahun, bahkan di usia 8 tahun, remaja putri sudah mengalami menarsi. Usia datangnya menarsi dapat dipengaruhi oleh faktor psikososial dan biologis. Gizi yang baik dan akan dapat mempercepat datangnya menarsi. Haid pertama atau menarsi dapat menimbulkan reaksi yang positif dan juga negatif bagi remaja putri. Bagi mereka sudah dipersiapkan dan bagi mereka yang sudah mempersiapkan dan mendapat informasi tentang akan datangnya menstruasi, maka mereka tidak akan mengalami kecemasan dan reaksi negatif lainnya. Tetapi bila mereka kurang memperoleh informasi, maka akan merasakan pengalaman yang negatif. Namun tidak semua remaja putri mengerti tentang menarsi. Kebanyakan remaja putri hanya menganggap bahwa menstruasi adalah hal yang tidak menyenangkan. Selama ini, sebagian masyarakat di Indonesia masih merasa tabu menceritakan tentang masalah menstruasi dalam keluarga. Padahal, mereka membutuhkan dukungan dari keluarga khususnya ibu untuk menyiapkan datangnya menarsi sehingga awal kurang memiliki pengetahuan dan sikap yang cukup baik tentang perubahan-perubahan tersebut. Kesiapan mental sangatlah diperlukan karena perasaan cemas dan takut akan muncul bila kurangnya pemahaman remaja putri tentang menarsi. Untuk itu, remaja perlu dipersiapkan untuk menghadapi datangnya menarsi. Jika seorang remaja tidak diberikan pemahaman tentang menarsi dan tidak dipersiapkan untuk menghadapi menarsi, akan timbul perasaan atau keinginan untuk menolak proses fisiologis tersebut. Pada remaja, terkadang akan timbul anggapan yang salah tentang menstruasi. Mereka akan beranggapan bahwa menstruasi itu sesuatu yang kotor, tidak suci, najis, ternoda, dan mengancam. Keadaan ini dapat berlanjut ke arah yang lebih negatif. Berbeda bagi mereka yang bersikap positif dalam menghadapi menarsi. Mereka akan merasa senang dan bangga dikarenakan mereka menganggap dirinya sudah dewasa secara biologis. Idealnya seorang remaja putri belajar atau mengetahui tentang menstruasi tersebut dari ibunya. Namun, tidak selamanya ibu dapat memberikan informasi tentang menstruasi karena terhalang tradisi yang menganggap tabu untuk membicarakan tentang menstruasi tersebut, sehingga akan mempengaruhi terhadap kualitas kesehatan selama menstruasi pada remaja. Orang tua, khususnya ibu, tidak pernah mendidik anak perempuan tentang berbagai hal, terutama tentang menstruasi, awal menstruasi, perawatan menstruasi, dan bagaimana menjaga kesehatan wanita selama masa menstruasi. Pada dasarnya, wanita sangat membutuhkan yang dinamakan emotional support dan jaminan keamanan pada saat menstruasi agar terjadi kewajaran atau normalitas, serta terpeliharanya aspek kesehatan dan bukan mengalami ketakutan dan merasa ada hal yang memalukan. Peran orang tua sangat penting untuk menjadi penutan bagi remajanya, karena orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama, sehingga penting bagi orang tua untuk mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengenai kesehatan reproduksi remaja. Cara penyampaian yang bijak dan tidak menakut-nakuti akan membuat remaja merasa nyaman untuk berdiskusi tentang masalah kesehatan reproduksi dengan orang tuanya. Oleh karena itu, keluarga khususnya orang tua hendaknya mengetahui karakteristik dari setiap masalah yang dihadapi oleh remaja putri, sehingga orang tua dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Jadi, alasan saya mengambil judul ini ialah supaya ibu-ibu atau orang tua di masa depan lebih memperhatikan anak perempuannya, terutama yang mau menanjak remaja ke dewasa, dan memberikan edukasi kepada para ibu
yang memiliki anak perempuan yang lagi di fase remaja, yang menstruasi, yang bertujuan untuk memberikan peranan yang tepat terhadap anak perempuannya. Terima kasih. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.